Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah dan penyertaan-Nya. Bukan karena usaha manusia, bukan karena kekuatan kita hadir pada pagi hari ini. Semua karena Tuhan yang mau kita ada di sini. Kita ada di sini karena iman Tuhan. Kitab Galatia berkata bahwa kita terkurung dalam kuasa dosa. Tapi karena melalui iman Yesuslah kita dapat keluar dari kekangan dosa. Baik, mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah rohnya menyegarkan kita pada pagi hari ini, sepanjang hari ini. Agar kita mengerti setiap perancangan dan kehendak Tuhan. Agar hikmat-Nya boleh menuntun kita. Mari kita mohon kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita sertakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam setiap laku kita, dalam setiap perkataan kita. Saya teringat ketika Daud memakan roti sajian yang diperuntukkan untuk para imam. Roti sajian yang dikuduskan bagi Tuhan. Roti sajian yang sakral, yang hanya dapat dimakan oleh para imam. Tetapi Daud memakannya. Dan para tentara-tentaranya pun memakannya roti sajian tersebut. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang Ia kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Berbelas kasihan jauh lebih baik daripada korban bakaran. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bawa korban penyembahan ini. Kita bawa perasaan yang mengasihi ini kepada Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari Bapak Ibu untuk mengalami Tuhan. Mari kita jangan sia-siakan momen ini. Mari kita hargai kedaulatan Tuhan. Mari kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita fokus, kita buka hati untuk Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah. Hanya Tuhanlah. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar cinta-Mu bagi kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan rasa ucapan syukur. Seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya. Mari kita berlari kepada Bapa. Temui Dia selama Ia mau dijumpai. Rasakan kasih-Nya yang terus mengalir. Terus mengalir. Rasakan kasih itu nyata di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, Tuhan mau banyak mengajar kita. Tuhan mau berbicara kepada kita.
Mari kita siapkan hati, karena selain mengajar, Tuhan juga begitu mengasihi kita. Saya berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberikan kepada kita telinga seorang murid, dan Tuhan memberikan kepada kita pencerahan pada pagi hari ini, agar rohnya bersama-sama dengan hikmat menuntun kita dan membuat kita mengerti setiap perancangan dalam kehidupan kita. Untuk itu, hai jiwa yang berisik, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji-muji Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah kita mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Sebab Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita lepas dari kebinasaan. Saya belajar dari sebutir telur. Ketika telur itu utuh, sebutir telur tampak cantik. Namun ketika kehidupan itu mau keluar, kehidupan itu harus memecahkan cangkang telurnya. Telur yang pecah adalah telur yang memiliki kehidupan di dalamnya. Saya nggak tahu apa yang menjadi cangkang Bapak Ibu pada pagi hari ini. Apa yang menjadi penghambat pertumbuhan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Mari kita bersama pecahkan cangkang itu. Apakah cangkang itu adalah ketakutan? Apa cangkang itu adalah tuduhan-tuduhan? Apakah cangkang itu adalah intimidasi atas dosa kita di masa lalu? Apakah cangkang itu adalah roh agamawi yang menuntun kita kepada kebinasaan? Sebab hukum Taurat diberikan kepada manusia, bukan manusia diberikan kepada hukum Taurat. Sebab anak manusia berkuasa atas hukum Taurat. Dia adalah terang, dan terang itu ada bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saya saat ini. Dan terang itu adalah terang anak manusia. Ketika terang itu bercahaya, kegelapan tidak dapat menguasainya. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Tuhan,
Engkaulah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami. Dengan segala hal-hal yang baik, dengan ucapan syukur, dengan perkataan yang baik, sehingga kami pun dapat diperbaharuinya. Kami yang telah ditebus dari segala dosa, semua sakit penyakit kami telah disembuhkan. Ya. Pada pagi hari ini, mari kita beriman bahwa semua sakit penyakit kita telah disembuhkan. Dan hidup kita telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kita juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan memahkotai kita oleh cinta kasih-Nya. Mari kita berlari kepada Bapa. Kita datang kepada Bapa seperti seorang anak yang berlari kepada papanya, seorang anak yang berlari kepada orang tuanya. Saya katakan sekali lagi, temui Dia selama Ia mau dijumpai. Mari kita taruh hati kita, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Jika saat ini Tuhan ada di hadapan Bapak Ibu, apa yang hendak Bapak Ibu katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini? Jika kasih-Nya nyata, Bapak Ibu rasakan, apa yang hendak kita sampaikan kepada Tuhan? Bapa, Engkau panggil kami anak-anak-Mu. Bapa, kami panggil Engkau Bapa kami. Telah kami dapati kasih yang sejati, kasih yang mampu mengubah hati dan perasaan kami. Kasih yang Engkau beri jauh melebihi segalanya di dalam kehidupan ini. Kami berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari dalam hidup kami. Hanyalah bagi-Mu.
hanyalah untukmu. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk memanggil Sang Pencipta dengan sebutan Bapa yang terkasih. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berkata-kata bersama saya. Katakan dengan suara yang keras dan dengan hati yang murni. Mari kita katakan, Bapa, Bapa, Engkau panggil kami anak-anak-Mu. Engkau panggil kami nama tiap nama. Kami panggil Engkau Bapa kami. Kasih-Mu yang mengubahkan kami. Kasih-Mu yang mengubahkan hati dan perasaan kami. Kasih yang sejati. Bawa kami pada pagi hari ini untuk tenggelam dalam kasih-Mu, untuk membaringkan kepala kami di bawah kaki-Mu. Kami mau letakkan mahkota-mahkota ini di hadapan tahta-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk menerima anugerah dari Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah meletakkan mahkota kita di bawah kakinya. Milikilah rasa haus dan rindu. Milikilah rasa lapar akan firman. Dan berbahagialah karena Tuhan telah memberikan mulut kita dengan segala hal-hal yang baik. Amsal 26 ayat 9 menuliskan, Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Jika kita mendapat tambahan Allah dalam unsur banyak, dalam unsur yang begitu banyak, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan Bapak Ibu saat ini sangatlah bergantung dari seberapa banyak kita menerima unsur hidup Allah. Bila seseorang memasukkan unsur Allah ke dalam dirinya terus-menerus, maka manusia usang kita yang lama
akan tersingkirkan. Karakter yang lama akan usang. Bila kita memiliki Allah dalam jumlah yang sepenuh-penuhnya, maka kita akan mencapai pertumbuhan yang maksimal. Kita menerima Tuhan, maka Tuhan ada di dalam hidup kita. Tetapi Ia belum memenuhi hidup kita. Untuk itulah Ia ingin memperbaharui di dalam kehidupan kita agar kita dapat mengekspresikan kehidupan baru, yakni kehidupan Kristus. Dengan menyuntikkan dirinya, dengan memasukkan unsur baru dirinya dengan firman terus-menerus. Semakin kita memperkatakan firman, maka kita akan bertambah-tambah. Semakin kita tidak memperkatakan firman, maka kita akan berhenti di sana. Sekalipun usia kita terus bertambah, Allah dan unsurnya yang baru harus terus-menerus bertambah ke dalam kita. Karena ketika unsur ilahi masuk ke dalam kita, maka unsur ilahi memperbarui kita tanpa mempedulikan kita bersifat cepat atau lambat. Ketika kita berhubungan dengan Allah, Allah menginfus dirinya sebagai unsur ilahi ke dalam diri kita, yang memberikan nutrisi terus-menerus. Unsur baru ditambahkan ke dalam unsur kita yang sudah lama, yang sudah ada. Maka akan terjadi sesuatu di dalam kita. Tapi semua sangat tergantung dari seberapa mau kita perkatakan firman. Sebab Allah ingin menambahkan dirinya ke dalam diri kita. Tapi bila kita berkontak, kita berseru namanya, dan kita memperkatakan firman dengannya, Dia tidak bisa bertambah ke dalam kita jika kita tidak percaya. Apakah artinya percaya? Dua Korintus menuliskan, percaya artinya berkata-kata. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Dan kami pun percaya, sebab itu kami pun berkata-kata. Berkata-kata adalah selalu memperkatakan bukti untuk dimasukkan ke dalam diri kita. Berhati-hatilah apa yang kita masukkan ke dalam diri kita. Apakah roh Kristus atau ketakutan dunia? Kita perkatakan firman bukan agar berkat datang kepada kita,
tetapi agar hayat Allah yang ada unsur baru itu mengalir keluar. Kita datang pada pagi hari ini karena Tuhan, bukan karena berkat, bukan agar Tuhan melepaskan kita, bukan agar Tuhan menjawab kita, tapi kita datang pada pagi hari ini karena pribadi Tuhan. Tuhan gak kurang-kurang mendengar kita, tapi Tuhan mau hidupnya mengalir dari dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, tetaplah menyembah Tuhan. Di hadiratnya mari kita cari wajahnya. Biarlah yang kita rindukan hanya dirinya, pribadi yang mengasihi kita, bukan berkatnya, bukan kebaikannya yang membuat kita mengikuti Tuhan, melainkan pribadi Tuhan itu sendiri. Tanamkan dalam hati kita, Bapak Ibu. Katakan, Tuhan, sekalipun Engkau tidak menjawab doaku, sekalipun Engkau tidak melepaskanku dari perangkap burung, sekalipun Engkau tidak meluputkanku dari penyakit sampar, namun aku akan tetap menyembah-Mu. Takkan aku tukar dengan apapun. Katakan dalam hati, Bapak Ibu. Bagiku, hanya Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Allah lain di dalam hidupku. Aku tak akan berhenti untuk memuji-Mu, tak akan berhenti untuk menyembah-Mu. Di hadirat-Mu, aku cari wajah-Mu, sebab yang aku rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Kitab Amsal 3 ayat 5 menuliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan itu seperti hubungan, seperti suami percaya kepada istri dan istri percaya kepada suami, seperti anak percaya kepada orang tuanya dan orang tua percaya kepada anaknya. Sebab kepercayaan adalah dasar dari sebuah hubungan. Mari kita ambil waktu merenung sejenak. Apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan?
Apakah ketika kita menghadap Tuhan, kita berseru-seru, kita berteriak-teriak kepada Tuhan seperti mereka, orang yang kurang percaya? Dalam sebuah momen, saya pernah berseru kepada Tuhan. Saya pernah berteriak-teriak kepada Tuhan. Kataku, Tuhan, di mana Tuhan yang saya sembah? Di mana Tuhan saat ini? Ketika saya meminta setangkai bunga dari Tuhan, Tuhan memberikan kepada saya seikat bunga. Ketika saya meminta sebuah puisi dari Tuhan, Tuhan memberikan kepada saya bergulung-gulung janji-janjinya dan puisi cinta. Ketika saya meminta seorang malaikat, Bapa memberikan saya anaknya. Ketika saya menerima semua itu, saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan, maafkan saya, orang yang tidak percaya ini. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, sembuhkan aku. Mungkin Bapak Ibu saat ini berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan memberikan kesembuhan itu kepada Bapak Ibu. Dan bukan untuk Bapak Ibu yang sembuh saja, tetapi Bapak Ibu dapat menyembuhkan orang lain dan menumpangkan tangan pada orang lain, dan mereka mengalami kesembuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Untuk jiwa yang rusak ini, untuk iman yang kurang ini, untuk setiap tuduhan-tuduhan, untuk setiap panah-panah api yang dilemparkan kepada kita, panah-panah api yang ditembakkan kepada kita, bahkan dari saudara-saudara rohani kita. Mari kita berdoa untuk pemulihan jiwa kita. Katakan bersama-sama dengan saya. Katakan dengan hati yang tulus, yang murni. Katakan dengan mulut yang bersuara. Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Dan saya mohon agar Engkau memulihkan jiwaku kepada tempat yang layak
di dalam hadirat-Mu yang kudus, di dalam kuasa Yesus Kristus. Saya mohon Bapa untuk menemukan dan meremukkan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan serta tali-tali yang diikat pada jiwaku dan jiwa orang-orang yang kukasihi, secara sadar atau tidak sadar. Saya mohon Bapa, biar mereka membebaskan jiwaku, jiwa sanak saudaraku, dan jiwa orang-orang yang kukasihi dari semua ikatan-ikatan dengan cara bagaimanapun. Dan aku setuju apa yang Bapa katakan. Saya mohon kepadamu untuk mengumpulkan dan memulihkan kembali ke tempat yang sebenarnya semua bagian dari pemikiran atau ingatan yang tercabik-cabik, kehendak, perasaan-perasaan, nafsu makan dunia, intelek jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti yang Engkau peruntukkan bagi anak-anak-Mu ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan kepada si alamat kuasa semua kutukan-kutukan yang ada pada diriku, diri orang tuaku, anak-anakku, dan sanak keluargaku, dan orang-orang yang kukasihi, dan kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuh kami. Tuhan, lindungilah roh, jiwa dan tubuh kami dengan darah Tuhan Yesus yang berharga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mendeklarasikan dan menyatakan, aku memiliki warisan iman, berkat, kuasa, dan kemuliaan Tuhan untuk generasiku berikutnya. Hidupku meninggalkan jejak-jejak yang ditandai dengan keunggulan-keunggulan dan integritas karena Tuhan memimpin aku untuk membuat pilihan yang tepat dan benar, dan mengambil langkah-langkah iman penuh kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang lain mengikuti langkah imanku untuk hidup mereka dan generasi mereka berikutnya. Tak putus-putusnya hidupku dan orang-orang yang terhubung kepada Tuhan melalui hidupku, sampai pada keturunan-keturunan berikutnya, adalah orang-orang yang menyembah dan melayani Tuhan, selalu dipenuhi kasih karunia Tuhan, maju dan meningkat, unggul, terbaik, dan penuh kemuliaan Tuhan. Inilah deklarasiku hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu.
Mari kita bersyafaat untuk keluarga kita. Sebab kita mudah sekali bersyafaat untuk bangsa dan negara, untuk gereja, untuk ministry, untuk acara. Tapi kenapa sulit sekali bersyafaat untuk keluarga, untuk pertumbuhan iman anak-anakmu, pertobatan suami atau istrimu? Mari kita ambil waktu berdoa buat mereka, buat pemulihan hati mereka, untuk kesembuhan mereka, bagi pertobatan mereka. Jika Tuhan memanggil kita pulang, jika saat ini rapture terjadi dan Tuhan mengangkat kita, tapi istri dan anak kita tertinggal, sebab ada tertulis di ladang ada 2 orang, yang satu terangkat dan yang satu tertinggal. Jika Tuhan menyelamatkan kita dan kita melihat anak yang kita didik, anak yang kita kasih tertinggal, orang tua kita tertinggal, ada papa dan mama tertinggal, mereka berseru-seru memanggil nama kita dan berkata, tolong aku, tolong aku. Mari kita berdoa buat mereka, buat pertobatan mereka dan pertumbuhan mereka, agar kita dapat berkumpul kembali di langit baru, bumi baru. Mari kita bersyafaat untuk sahabat, kerabat, orang yang bermain dengan kita saat kecil, yang bersama-sama dengan kita, agar mereka tidak tertinggal, apapun agamanya. Karena Tuhan datang bukan untuk agama. Tuhan tidak menyelamatkan agama, tapi Yesus hadir untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Mari kita bersyafaat untuk wilayah di mana kita berada. Berdoa untuk wilayah di mana kita tinggal saat ini. Berdoa untuk bangsa dan negara di mana kita berada saat ini. Tuhan akan taruh beban-beban doa itu kepada hati Bapak Ibu. Tuhan akan taruh beban-beban doa itu. Tuhan akan taruh nama-nama di hati Bapak Ibu untuk didoakan. Dan marilah kita bersyafaat untuk kesatuan tubuh Kristus. Mazmur 37 ayat 22 berkata, sesungguhnya
Orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab adalah firman Allah yang adalah salah satu kebenaran yang harus kita pegang erat. Karena setiap firman Allah yang diwahyukan kepada kita melalui mereka pendahulu-pendahulu kita, bapak-bapak rohani kita, melalui nabi-nabi, rasul-rasul, pelayan-pelayan Allah yang diurapinya. Ketika kita membaca dan merenungkan firman yang diilhamkan Tuhan Allah kepada kita, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang saya maksudkan adalah 2 Timotius 3 ayat 16 ini untuk diri kita secara pribadi masing-masing, bukan untuk menyatakan kesalahan orang lain, tapi untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Amsal 3 ayat 5 menuliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dua Korintus 4 ayat 13 menuliskan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Persekutuan pagi kita saat ini membuat kita ada bersama dengan Tuhan, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan yang berguna untuk melatih roh kita, yang berguna untuk melatih pikiran kita. Jangan sia-siakan momen saat ini. Jangan sia-siakan momen doa pagi dengan tidur. Ketika kita berseru, ketika kita memperkatakan firman, seruan kita kepada Tuhan adalah pernafasan rohani kita. Kita harus berkontak dengan Tuhan dengan cara berdoa dan baca firman Allah, menyerukan nama Tuhan. Barulah Dia menambahkan dirinya ke dalam kita.
ketika kita berhubungan dengan roh Allah, roh Bapak Ibu, bertemu dengan roh yang ada di Alkitab atau firman Allah, maka dia menambah lebih banyak unsur baru ilahi ke dalam diri kita. Unsur baru ini secara metabolis akan memperbarui kita. Mungkin secara alamiah kita adalah orang yang cepat, tetapi unsur Allah masuk ke dalam diri kita secara metabolis akan memperbarui kebiasaan alamiah kita. Ketika kita memperkatakan firman, maka unsur baru itulah yang mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Atau mungkin sifat alamiah kita lamban, tetapi Allah memperbaharui dengan unsurnya, menyingkirkan unsur kita yang lama. Marilah kita menyelidiki kitab-kitab suci, karenanya mempunyai pengenalan akan hidup yang kekal. Sebab pada awalnya adalah firman. Firman adalah Allah. Firman adalah terang anak manusia, yakni Yesus Kristus. Di dalam terang ada hidup. Karena hidup itu adalah terang anak manusia, itulah sebabnya kita ada pada pagi hari ini. Karena kita ingin mengenal hidup itu secara pribadi, secara intim. Mari kita izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Karena kita undang, Dia pasti hadir. Sebab Dia adalah setia dan yang benar. Kitab Lukas 12 ayat 42 menuliskan mengenai pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Kesetiaan merupakan salah satu elemen dasar untuk mengalami Tuhan dalam setiap musim. Jika Bapak, Ibu, dan saya setia dan bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka akan diberi tanggung jawab dan perkara yang lebih besar. Apakah saat ini ketika Tuhan datang, Ia mendapati kita tetap setia? Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mereka yang berbuah adalah seperti benih yang ditaburkan ke tanah yang subur. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan menghidupinya. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Sungguh besar, sehingga kita tidak mampu menyelami jalan kasih-Nya. Biarlah kehidupan kita ini kita serahkan seutuhnya menjadi milik Tuhan. Karena hidup ini memang milik Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian kita pun tidak dapat membalas kesetiaan Tuhan. Sebab Tuhan sungguh mulia. Sebab Tuhan sungguh berharga. Kemanakah kita dapat bersembunyi, Bapak Ibu? Kemana kita dapat lari menghindari kasih-Nya yang suci?
Sebab sesungguhnya Tuhan begitu dekat. Karena Ia adalah sahabat. Paku pada tangan dan kakinya menandakan Ia telah membayar lunas kita. Begitu mulia dan begitu berharga. Sungguh besar. Tiba saatnya Bapak Ibu kita mau angkat kedua tangan kita dan menerima berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ini terimalah keselamatan yang dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Penyertaannya sepanjang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima dan percaya pada pagi hari ini, dan kita yang dipulihkan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berkata, amin.